Selamat pagi menjelang siang, Pak Anton dan teman-teman. Kami pada hari ini akan menyampaikan beberapa materi presentasi yang telah kami sampaikan mengenai dramatism theory by Kenneth Burke. Saya, Brigita Priscilia Setiawan, yang beranggotakan Agatha Carolina, Ernesto Raditya, dan Natasha Novanindar akan menyampaikan beberapa materi sebagai berikut. Silahkan disimak. Oke, yang pertama, apakah teori dramatism itu? Nah, teori dramatism ini dikembangkan oleh Kenneth Burke. Nah, Kenneth Burke ini mengatakan bahwa kehidupan manusia ini adalah drama. Drama yang disampaikan oleh Burke ini seperti dalam sebuah drama yang tentunya pasti aja ada pahlawannya, terus ada yang menjadi korban, dan ada juga yang menjadi penjahatnya. Nah, oleh sebab itu, dalam analisis Burke punya tujuan untuk memahami hubungan antara simbol yang digunakan penutur dan motif dari mengapa mereka berbicara. Hal ini menyebabkan Burke menekankan analisisnya mengenai aksi simbolis publik, seperti contohnya khotbah agama, kampanye, dan lain-lain. Pemilihan kata pada publik yang disampaikan menurut Burke bisa menjadi sebuah aksi dan bisa juga menjadi sebuah serangan. Pada akhir penelitiannya, Burke menolak bahwa komunikasi hanyalah menerima pesan. Dan juga Burke ingin menyampaikan bahwa dalam komunikasi kita berbicara, kita terlibat dalam tindakan simbolis menggunakan kata-kata untuk memberi kehidupan pada motif tertentu. Bisa dikatakan dalam teori Burke ini, proses komunikasi di mana ada pemilihan kata di dalamnya yang bisa mempengaruhi sekitarnya. Itulah yang disebut dengan teori dramatisme. Seperti itu. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu asumsi. Ada beberapa asumsi di teori dramatisme, dan asumsi ini disampaikan dari para peneliti-peneliti. Sekarang kita ke asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Simbol di sini diartikan sebagai lambang yang digunakan untuk penyampaian pesan dan memiliki makna tertentu. Hal yang membedakan manusia dengan hewan adalah, tentu saja, manusia menggunakan simbol dalam kehidupan sehari-harinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan hewan kan tidak memiliki simbol. Beberapa tindakan yang didorong oleh insting hewani yang dilakukan oleh manusia adalah seperti makan untuk memenuhi rasa lapar. Seperti itu. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahasa memberikan pengaruh pada perilaku manusia. Nah, manusia ketika kecil kan selalu diajarkan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang kita rasakan di suatu kondisi tertentu, seperti itu. Nah, seperti contohnya, apabila orang sedang emosi, maka ya dia bisa saja mengatakan bahasa kasar seperti itu. Tapi tidak mungkin kan orang menggunakan bahasa kasar untuk mengagumi seseorang. Itu bisa dikatakan orang itu rada cukup gila seperti itu. Kemudian asumsi yang terakhir mengatakan bahwa manusia adalah sang pembuat pilihan. Nah, hal ini tuh berkaitan ketika orang yang membuat pilihan untuk melakukan sesuatu. Sebab setiap saat kan manusia selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Entah kalian mau makan apa, misalnya kalian lagi mau makan ditentukan dengan pilihan. Nah, di dalam kalian memikirkan pilihan itu ada beberapa simbol yang terjadi di dalam pikiran kalian. Oleh sebab itu, inilah asumsi yang disampaikan oleh para peneliti mengenai teori Kenneth Burke, yaitu teori dramatisme, seperti itu. Teman-teman, jadi kita akan beralih kepada topik yang selanjutnya, yaitu mengenai siklus perasaan bersalah dan penebusan, atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai guilt redemption cycle. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan siklus perasaan bersalah dan penebusan? Pengertiannya yaitu sebuah proses memurnikan atau menyingkirkan perasaan bersalah dalam diri individu atau kelompok melalui ungkapan simbolik.
Jadi, ketika seorang individu merasa bersalah, ia akan berusaha untuk menghilangkan perasaan bersalah dalam dirinya, itu melalui ungkapan simbolik yang dapat berupa tindakan maupun perkataan. Nah, dramatisme yang dilakukan oleh komunikator dapat menimbulkan atau memperkuat perasaan bersalah dalam diri komunikan. Saya akan coba memberikan contoh mengenai siklus perasaan bersalah dan penebusan, yaitu ketika seorang ibu menceritakan pengalaman pahit yang dialami oleh keluarganya di masa lalu kepada anaknya dengan tujuan agar anak tersebut merasa lebih menghargai hidupnya. Dramatisme terjadi ketika ibunya menceritakan mengenai pengalaman pahit yang dirasakan oleh keluarganya di masa lalu. Jadi keluarga dari si ibu ini merupakan tokoh dari dramatisme yang sedang terjadi. Setelah mendengarkan cerita, anak tersebut merasa bersalah dan merasa sedih karena tidak dapat bersyukur akan kehidupannya. Dan anak tersebut memutuskan untuk meminta maaf kepada ibunya. Kisah yang diceritakan ibunya merupakan bentuk cerita dramatisme. Sedangkan perilaku meminta maaf yang dilakukan sang anak merupakan bentuk penebusan atas rasa bersalah yang dilakukan melalui ungkapan simbolik manusia, yaitu ucapan permintaan maaf. Selanjutnya kita akan beralih kepada anggapan yang kedua atau poin kedua, yaitu anggapan bahwa perasaan bersalah merupakan motif utama yang dimiliki komunikator. Nah, Burke dalam teori dramatisme ini mempercayai bahwa seorang komunikator melakukan dramatisme ini hanya memiliki satu motivasi utama, yaitu menimbulkan perasaan bersalah dalam diri khalayaknya. Para komunikator akan melakukan dramatisme dengan tujuan menciptakan dan selanjutnya memberikan solusi untuk menyingkirkan perasaan bersalah dalam diri khalayak. Oleh sebab itu, komunikator dianggap sukses ketika komunikator mampu untuk menyediakan alternatif solusi untuk menyingkirkan perasaan bersalah dalam diri khalayak. Jadi dalam teori ini, Burke beranggapan bahwa seorang komunikator akan berusaha menimbulkan perasaan bersalah dalam diri khalayak. Perasaan bersalah itu akan berusaha untuk ditebus oleh para khalayak sehingga para khalayak akan melakukan suatu tindakan. Harapannya tindakan yang dilakukan khalayak ini sesuai dengan keinginan para komunikator. Teori dramatisme meyakini bahwa perasaan bersalah merupakan alasan yang mendasari manusia melakukan aktivitas simbolik, serta pencarian cara penebusan merupakan jalan cerita dasar dalam drama manusia. Jadi, teori dramatisme ini meyakini bahwa setiap tindakan manusia didasari oleh perasaan bersalah dan oleh upaya penebusan atas perasaan bersalah tersebut. Selanjutnya, kita akan beralih kepada poin yang selanjutnya, yaitu penggunaan istilah devil term dan God term dalam penciptaan rasa bersalah. Jadi, seorang komunikator dalam menciptakan rasa bersalah terhadap khalayaknya seringkali menggunakan dua istilah penting, yaitu devil term dan God term. Devil term itu mengacu kepada istilah yang merangkum semua yang dianggap pembicara sebagai buruk, salah, ataupun jahat. Sedangkan God term itu merupakan istilah yang merangkum semua yang dianggap pembicara sebagai hal baik dan benar. Nah, istilah God term dan devil term ini merupakan istilah sisipan dalam retorika yang seringkali digunakan komunikator baik sadar maupun tidak sadar sehingga dapat menggiring opini dan pandangan khalayak. Saya akan coba memberikan contoh dari devil term dan God term yang digunakan oleh Donald Trump dalam kampanye di Amerika Serikat. Pada kampanye pemilihan umum di Amerika Serikat, salah satu ide utama yang diusung oleh Donald Trump adalah pembangunan
tembok untuk membatasi perpindahan imigran atau masuknya imigran ke Amerika Serikat. Dalam kampanyenya di Amerika Serikat, seringkali Donald Trump menggunakan istilah imigran. Dalam kampanyenya. Sehingga istilah imigran dalam kampanye ini secara tidak langsung diasosiasikan oleh Donald Trump pada hal-hal buruk yang terjadi di Amerika Serikat, seperti penurunan ekonomi ataupun penurunan keamanan negara Amerika Serikat. Untuk mengidentifikasi God term, kita akan mengutip salah satu perkataan yang dikatakan oleh Donald Trump, perkataan kontroversial yang dikatakan oleh Donald Trump dalam kampanyenya. Dia berkata bahwa I would build a great wall and nobody builds walls better than me. Believe me. And I will build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall. Atau dalam bahasa Indonesia, aku akan membangun sebuah tembok yang sangat hebat dan tidak ada seorang pun yang akan membangun tembok sehebat aku. Dan aku akan membangun tembok tersebut dengan harga yang sangat murah. Aku akan membangun tembok yang sangat-sangat hebat di bagian selatan perbatasan kita dan aku akan membuat Meksiko membayar tembok tersebut. Nah, pengguna dapat dilihat bahwa ia berkali-kali menggunakan kata tembok. Nah, kata tembok ini secara tidak langsung menggiring pemikiran kita. Dari kutipan tersebut, secara tidak langsung Trump ingin mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang hebat karena dapat menciptakan sesuatu yang hebat dan dia memiliki kemampuan negosiasi yang sangat baik karena dia akan membangun sesuatu yang hebat itu dengan harga yang sangat murah. Nah, kemampuan-kemampuan ini sangat dihargai di Amerika sebagai negara yang individualis dan negara yang sangat berpandangan bisnis. Lalu selanjutnya kita akan beralih kepada poin yang berikutnya, yaitu secara garis besar, siklus perasaan bersalah dan penebusan dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap penciptaan perasaan bersalah, pemilihan cara untuk memurnikan atau menyingkirkan perasaan bersalah, dan usaha penebusan perasaan bersalah. Siklus perasaan bersalah dan penebusan selalu dialami manusia melalui 3 tahap tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai 3 tahap dalam siklus perasaan bersalah dan penebusan. Tahap pertama dalam siklus ini yaitu penciptaan rasa bersalah. Menurut Burke, dalam teori dramatisme, perasaan bersalah ini mencakup perasaan tegang, gugup, malu, jijik atau muak, dan perasaan berbahaya lainnya yang melekat dalam aktivitas penggunaan simbol manusia. Agar dapat lebih memahami proses penciptaan rasa bersalah dalam diri manusia, maka perlu untuk memahami asal konsep perasaan bersalah dalam diri manusia terlebih dahulu. Ini mengajak kita untuk mendiskusikan poin kedua dalam penciptaan rasa bersalah, yaitu bahasa sebagai asal konsep rasa bersalah. Seperti yang telah diketahui, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan, menggunakan, dan menyalahgunakan bahasa. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia terhadap bahasa, maka manusia menciptakan konsep perasaan bersalah melalui makna dari kata-kata atau bahasa. Sehingga bahasa merupakan asal dari rasa bersalah. Oke, mungkin sejauh ini penjelasannya masih agak membingungkan mengenai kenapa bahasa bisa dikatakan sebagai asal dari konsep rasa bersalah dalam kehidupan manusia. Untuk lebih memahaminya, saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya konsep rasa bersalah dalam diri manusia itu muncul melalui makna
dari perkataan dan bahasa manusia. Seperti yang diketahui, manusia memiliki banyak larangan dalam hidupnya, dan larangan-larangan tersebut diutarakan melalui bahasa, seperti penggunaan kata jangan dan penggunaan kata tidak, seperti tidak boleh berbohong atau jangan mencuri. Nah, penggunaan kata jangan ini disalurkan kepada manusia lain menggunakan bahasa, sehingga sebenarnya makna tidak boleh ini disalurkan kepada manusia lain melalui bahasa. Adanya kata jangan atau tidak, seperti jangan mencuri, tidak boleh berbohong, itu apabila kita langgar larangan-larangan tersebut, maka akan timbul perasaan bersalah dalam diri manusia. Jadi sebenarnya kenapa kita bisa merasa bersalah itu dikarenakan kita melanggar larangan-larangan sosial yang diutarakan oleh masyarakat yang kita ketahui dalam masyarakat melalui bahasa. Burke meyakini bahwa apabila manusia tidak mengenal atau mengetahui konsep rasa bersalah, maka manusia tidak akan merasakan atau mengalami perasaan bersalah. Sehingga apabila kita tidak mengetahui bahwa kita tidak boleh mencuri, bahwa ada komunikasi melalui bahasa, bahwa kita tidak boleh mencuri, maka kita tidak akan mengetahui bahwa itu merupakan suatu tindakan yang salah. Sehingga apabila kita melakukannya, kita tidak akan merasa bersalah. Tetapi adanya konsep mengenai sesuatu yang dilarang dilakukan dalam masyarakat yang diutarakan melalui bahasa, maka timbul pula konsep mengenai perasaan bersalah dalam diri manusia. Untuk selanjutnya memahami mengenai asal-muasal dari konsep rasa bersalah, kita akan mengutip salah satu perkataan Kenneth Burke, yaitu man is the symbol-using inventor of the negative, separated by his natural condition by instrument of his own making, goaded by the spirit of hierarchy and rotten with perfection. Seperti yang dilihat dalam slide, saya telah menggarisbawahi atau memerahkan kata-kata the negative, hierarchy, dan perfection. Manusia sebagai bagian dari suatu kelompok memiliki naluri dasar untuk menciptakan keteraturan dan tatanan dalam berperilaku. Tatanan yang diciptakan oleh manusia selanjutnya menciptakan sebuah hierarki dalam masyarakat. Hierarki dalam masyarakat ini akan menciptakan kesepakatan-kesepakatan mengenai perilaku manusia dalam masyarakat. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial merupakan bagian dari suatu kelompok dan merupakan insting dasar manusia untuk menciptakan hierarki dalam kelompok masyarakat tersebut. Sehingga akan tercipta keteraturan dalam hidup manusia. Kesepakatan yang tercipta dalam kehidupan masyarakat menyebabkan terbentuknya konsep the negative dalam kehidupan manusia. Secara linguistik, the negative merupakan kata-kata atau imbuhan dalam bahasa manusia yang memiliki makna negatif. Contohnya, tidak, bukan, dan imbuhan a. Imbuhan seperti asimetris. Nah, imbuhan a, kata tidak dan bukan, ini merupakan kata-kata dan imbuhan yang memiliki makna negatif. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan aturan moral, maka the negative memiliki makna sebagai perilaku, tindakan, atau tingkah laku yang sebaiknya tidak dilakukan karena dianggap tidak benar. Perilaku manusia yang melanggar aturan akan menciptakan perasaan bersalah. Teori dramatisme berpandangan bahwa manusia memiliki insting dasar sebagai makhluk yang selalu berusaha mencari kesempurnaan.
Hakikat manusia sebagai makhluk yang mencari kesempurnaanlah yang menyebabkan manusia memiliki rasa bersalah ketika melanggar aturan dalam masyarakat atau ketika menyadari adanya perbedaan antara kehidupan nyata dan kehidupan yang seharusnya secara moral. Sehingga merujuk pada kutipan Burke sebelumnya, manusia ini memiliki kecenderungan untuk membentuk suatu hierarki, dan kesepakatan dalam hierarki tersebutlah yang membentuk konsep the negative atau konsep makna negatif. Dan karena tuntutan manusia sebagai makhluk yang mencari kesempurnaanlah yang membuat manusia akan merasa bersalah ketika melanggar aturan dan apabila kehidupan nyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Contoh dari rasa bersalah yang timbul dari pelanggaran aturan dalam hierarki masyarakat yaitu seorang anak yang merasa gugup dan tidak nyaman setelah menyontek pada saat ujian. Hal ini dikarenakan ia telah mengetahui konsep bahwa menyontek itu tidak baik karena adanya komunikasi dalam bahasa manusia. Komunikasi ini dilakukan oleh orang tuanya melalui nasihat, sehingga ia menyadari bahwa perilakunya melanggar aturan sosial. Itulah yang menyebabkan dia memiliki rasa bersalah, karena adanya kesadaran bahwa suatu perilaku melanggar aturan sosial. Selanjutnya kita akan berpindah kepada tahap yang kedua, yaitu pemilihan cara penyingkiran rasa bersalah. Manusia dalam berusaha menyingkirkan rasa bersalah dapat melakukan dua cara. Cara pertama yaitu mortification, cara kedua yaitu victimage. Nah, apa itu mortification? Mortification merupakan pengakuan bersalah yang dilakukan oleh individu agar mendapatkan pengampunan dari masyarakat. Sedangkan victimage merupakan usaha individu untuk menyalahkan individu eksternal lainnya sebagai sumber dari kesalahannya. Ketika individu memilih untuk melakukan victimage, maka individu tersebut perlu untuk memilih scapegoat. Scapegoat merupakan individu yang disalahkan dalam victimage. Contoh dari pemilihan cara menyingkirkan rasa bersalah yaitu seorang individu dapat menyalahkan dirinya sendiri atau perusahaan-perusahaan kosmetik yang melakukan uji coba pada hewan setelah terpapar kampanye mengenai animal testing yang dilakukan berdasarkan prinsip dramatisme. Apabila ia memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri, maka ia memilih cara mortification. Apabila ia menyalahkan perusahaan kosmetik, ia melakukan victimage. Harapan dari kampanye ini yang dilakukan secara dramatisme itu adanya perubahan perilaku masyarakat yang didorong oleh perasaan bersalah, baik melalui victimage maupun melalui mortification. Apabila masyarakat melakukan mortification, mereka akan merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, sehingga selanjutnya tidak akan membeli produk dari kosmetik yang melakukan uji coba pada hewan. Apabila ia melakukan victimage, maka ia akan menyalahkan perusahaan yang menggunakan animal testing dan pada akhirnya akan melakukan tindakan yang sama, yaitu tidak lagi membeli produk dari perusahaan yang melakukan animal testing. Tahap ketiga yaitu menyingkirkan rasa bersalah atau penebusan. Manusia selalu melakukan suatu tindakan atau perubahan yang didorong oleh keinginan untuk melakukan penebusan. Dikarenakan rasa bersalah merupakan elemen intrinsik dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, maka siklus perasaan bersalah dan penebusan merupakan siklus yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai the pentat. Jadi apa sih pentat itu? Jadi pentat ini merupakan metode yang digunakan oleh Burke untuk menerapkan teori dramatisme terhadap pemahaman interaksi simbolik. Jadi lewat pentat kita berusaha untuk memahami
maksud dari interaksi simbolik seseorang. Nah, disebut pentat karena memang metode ini tuh terdiri dari 5 poin yang digunakan untuk menganalisis interaksi simbolik. Kita bisa lihat di gambar bintang di samping, di setiap sudut bintang itu kan ada 5 poin. Nah, yang pertama ada di act, yaitu tindakan, the scene, adegan, agent atau agen, agency atau agensi, dan purpose atau tujuan. Nah, kalau kita lihat di samping agent itu ada attitude atau sikap. Jadi 20 tahun setelahnya, Burke ini menambahkan poin ke-6 ke dalam metode pentat ini hingga akhirnya menjadi heksat. Namun, hingga saat ini, kebanyakan orang masih menyebut 6 poin tersebut sebagai pentat. Elemen pertama dari pentat adalah the act atau tindakan. The act merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau agen. Selanjutnya, the scene atau adegan. The scene merupakan konteks dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau agen. Sederhananya, adegan adalah istilah yang mencakup berbagai konsep mengenai latar belakang atau setting secara umum. Selanjutnya, ada agent atau agen. Agent merupakan orang yang melakukan tindakan. Nah, agent ini tidak selalu dipandang secara individual atau personal saja, tetapi dapat merupakan superperson seperti gereja, ras, bangsa, maupun etnis. Selanjutnya ada agency atau agensi. Agency merupakan cara-cara yang digunakan untuk melakukan tindakan serta mencapai tujuan dari tindakan tersebut. Bentuk-bentuk agency itu misalnya seperti strategi pesan, penceritaan kisah, permintaan maaf, pembuatan pidato, dan lain-lain. Yang kelima ada purpose atau tujuan. Jadi purpose ini merupakan hasil akhir yang diinginkan agen atas tindakan yang dilakukannya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang agent itu pasti ada goals-nya. Ada hal yang ingin dicapai oleh dia. Terakhir ada attitude atau sikap. Jadi attitude merupakan cara agen memposisikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Untuk menganalisis sebuah interaksi simbolik menggunakan pentat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan semua elemen dari pentat, serta menganalisis apa yang terjadi dalam suatu tindakan tertentu. Setelah semua elemen ditentukan dan tindakan diidentifikasi, maka tahap selanjutnya adalah mempelajari rasio dramatistik. Nah, rasio dramatistik ini merupakan proporsi dari satu elemen pentat dibandingkan dengan elemen lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dramatism as the new rhetoric, atau dramatisme adalah retorika baru. Jadi di sini kita ingin mempelajari bahwasanya dramatisme yang dikemukakan oleh Burke dan Aristoteles adalah dramatisme yang berbeda. Burke lebih menitik beratkan pada identifikasi, sedangkan Aristoteles lebih mengedepankan pada persuasi, teknik persuasi, metode. Jadi dramatisme kita pahami pada dasarnya menanamkan banyak standar untuk retorika, yakni konsepsi paling tepat untuk menemukan metode potensial untuk membujuk kasus apapun. Banyak elemen di dalamnya, ada kreasi, komunikasi, riset otak, sosiologi, dan sejarah yang bersinggungan dengan teori pentat yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dramatism as the new rhetoric sangat berfokus dan bertujuan pada suatu proses identifikasi pada persuasi yang dilakukan. Jadi lebih ke arah identifikasi. Pada hal ini, sebenarnya Burke ingin membandingkan teorinya dengan Aristoteles yang menyebut dramatisme adalah bagian dari persuasi yang terdiri dari metode-metode. Sedangkan Burke beranggapan dramatisme lebih menitik beratkan identifikasi pada sebuah kasus yang ada. Jadi bersinggungan dengan hal-hal yang tidak kita sadari, latar belakang, dan sebagainya. Lalu yang membedakan ada substansi. Substansi di sini asumsi dasarnya adalah ketika dua individu memiliki pendapat yang sangat berbeda pada substansi mereka masing-masing, maka titik temu semakin kecil di antara mereka dan sebaliknya.
Burke menunjukkan proses identifikasi di dalam setiap kasus juga berbeda-beda tentunya. Maka keabu-abuan sangat dipandang besar dalam teori dramatisme sebagai retorika baru ini. Banyak hal yang tidak terlihat, tidak kita sadari, menciptakan suatu dramatisme, dan bukan melulu soal cara dan metode untuk mempersuasi yang sudah dibangun secara sistematis, yakni teori dari Aristoteles sendiri. Latar belakang, gender, faktor geografi sangat diperhitungkan. Tidak semata-mata dramatisme terjadi karena disusun, namun perbedaan substansi dan acuan yang terkadang tidak disadari dapat mempengaruhi kita terlibat dalam proses dramatisme ini. Oleh karenanya, dramatisme di sini membentuk retorika baru yang berbeda dengan kepercayaan retorika lama, bahwa segala kejadian dan keinginan untuk mempersuasi dapat dibangun secara struktural, ujar retorika lama. Namun retorika baru ingin menambahkan bahwa ada aspek yang tidak disadari dan keabu-abuan dari latar belakang kita yang membentuk sebuah proses yang disebut dengan dramatisme. Begitu. Baik semuanya, mungkin kalian sudah mulai lelah mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai teori dramatisme. Tapi tenang saja, kita sudah sampai pada tahap terakhir dari teori dramatisme, yaitu mengenai kritikan terhadap teori dramatisme. Karena tentu saja, segala teori yang dikemukakan oleh para pakar dan tokoh tidaklah sempurna, akan selalu ada sanggahan ataupun kritikan terhadap teori-teori tersebut. Salah satunya teori dramatisme. Kenneth Burke merupakan tokoh teori retorika terkemuka pada abad ke-20. Teori dramatisme ini berhasil mempelopori berbagai kompetisi, penelitian, bahkan diskusi akademik. Sekalipun teori dramatisme sangat populer hingga masa kini dan masih banyak sekali digunakan dan diteliti, akan tetapi masih banyak terdapat kritikan terhadap teori ini. Kritikan yang pertama yaitu kritikan terhadap anggapan bahwa rasa bersalah merupakan emosi utama yang mendasari semua tindakan simbolik. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, Kenneth Burke mempercayai dalam teori dramatisme bahwa sebenarnya segala tindakan manusia ini didasari oleh perasaan bersalah. Akan tetapi, para tokoh komunikasi beranggapan bahwa masih banyak terdapat emosi selain rasa bersalah yang mendasari perilaku manusia. Contohnya, perilaku bahagia yang mendorong seseorang individu untuk memeluk individu lainnya, atau bahkan perilaku seseorang wanita yang membeli baju atas dasar rasa kesukaan. Lalu kritikan yang kedua yaitu terkait dengan pengaruh agama dan moral Kenneth Burke dalam teori dramatisme. Para tokoh komunikasi sangat mengkritisi pengaruh agama dan moral Kenneth Burke sendiri yang sangat melekat pada teori ini. Contoh dari pengaruh agama dan moral terhadap teori dapat dilihat dari pemilihan kata Kenneth Burke seperti mortification dan substance, yang merupakan kosakata yang banyak digunakan dalam Alkitab Katolik dan Kristen. Serta dorongan dari Kenneth Burke kepada para pembaca teorinya agar para pembaca tidak menjadikan orang lain sebagai korban dalam upaya menjalin kembali keutuhan dengan lingkungan sosialnya. Jadi, dalam menjelaskan teorinya, Kenneth Burke menyisipkan nilai-nilai moralnya. Salah satunya yaitu ketika ia menyatakan bahwa sebaiknya orang tidak melakukan victimage hanya karena ia ingin menyingkirkan perasaan bersalah dalam diri seseorang. Karena terkadang victimage kepada orang lain dapat melukai orang lain tersebut. Contoh lain adalah contoh lainnya yaitu istilah
God term dan devil term. Nah, istilah God term dan devil term ini merupakan istilah yang juga banyak ditemui dalam pelajaran-pelajaran keagamaan, istilah iblis dan Tuhan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai cakupan dari teori dramatisme. Dramatisme dianggap memiliki jangkauan teori yang terlalu luas. Hal tersebut dikarenakan keinginan dari Kenneth Burke untuk menganalisis setiap perilaku simbolik manusia menggunakan teori dramatisme. Keinginan Burke dianggap terlalu ambisius oleh para tokoh komunikasi, sebab para tokoh komunikasi berpendapat bahwa perilaku simbolik manusia sangat dipengaruhi oleh banyak elemen, sehingga bersifat kompleks. Kritikan selanjutnya yaitu terlalu tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Ketidakjelasan dan kesulitan untuk dipahami ini mengakibatkan teori dramatisme dianggap sulit untuk diaplikasikan. Kesulitan untuk dipahami dan ketidakjelasan teori ini berasal dari kosakata Kenneth Burke yang terlalu rumit, banyaknya ilustrasi, dan penjelasan yang seringkali berputar-putar. Lalu, yang terakhir yaitu terkait dengan heuristik. Aspek heuristis dalam teori dramatisme mendapat banyak pujian. Pujian terhadap teori dramatisme dikarenakan teori mampu berkembang sehingga memiliki fokus kajian publik dengan media yang semakin luas dan beragam. Contohnya, mulai banyak penelitian terkait dengan teori dramatisme dalam editorial, buku, dan radio. Karena pada awalnya teori dramatisme hanya memiliki fokus kajian analisis retorika pada pidato.